Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 hari ini, saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Tawarikh pasal yang ke-24. Nah, perlu kita ingat bahwa pasal 22 dari 1 Tawarikh sampai dengan nanti akhir dari 1 Tawarikh itu, saudara, berbicara tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Daud ketika dia mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk membangun bait suci, tetapi bukan pada era Daud. Daud hanya mempersiapkan, mengatur orang-orang yang akan melayani, bahan-bahan yang akan dipakai untuk mendirikan bait Allah atau bait suci itu. Sebab nanti akan dilakukan pendirian bait suci itu oleh anaknya, yaitu Salomo. Nah, di pasal yang ke-24 ini, Daud membagi-bagi siapa yang melayani sebagai imam di dalam bait Allah itu dengan rombongan-rombongan yang sudah dibagi oleh Daud. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mempelajari, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Hanya dengan pengurapan Allah lah maka kita mengerti apa yang difirmankan kepada kita semuanya. Kami datang kepadamu, Tuhan, mengucap syukur buat jalan-jalan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu ya Allah. Jesus, 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 Jesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, yang menyertai sembah sempurna, kami percaya kepadamu, kami percaya akan jalan-jalan yang menuju hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini dari pihak kami umat-Mu ya Tuhan, bahwa kami tetap akan percaya kepada Engkau. Sekalipun kadang jalan-jalan-Mu tak terselami, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kadang sulit dimengerti, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau. Sebab Engkau membawa kami anak-anak-Mu kepada rumput yang hijau, membawa kami kepada kehendak-Mu yang sempurna, supaya kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari urapi kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan. Dengan penuh sukacita, kami akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Nah saudara, mari kita
persiapkan pembacaan kita dari 1 Tawarikh pasal 24. Perjanjian Lama halaman sekitar 454. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal yang ke-24. Para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dan Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu, orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar, 16 orang kepala puak. Tetapi untuk Bani Itamar, 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanael, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja. Di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak, para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Nah, ayat-ayat selanjutnya itu, saudara, itu menerangkan tentang nama-nama yang bertugas. Lalu nanti ada puak-puak orang Lewi yang mendapatkan tugas untuk menjadi penyelenggara ibadah di dalam bait kudus atau bait Allah, bait suci yang akan dibangun oleh Salomo nanti. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Daud menjelang selesai tugasnya di dunia, atas keputusan Tuhan, Daud mempersiapkan para pelayan Tuhan. Lalu Daud mempersiapkan bahan dan apa saja yang dipergunakan untuk membangun bait Allah. Dan nanti pada akhirnya Daud melantik sendiri, mengumumkan dengan resmi bahwa Salomo lah yang akan menjadi pengganti dia sebagai raja Israel. Nah, di pasal yang ke-24 ini kita melihat bagaimana Daud membahas tentang penata layanan imam-imam. Tugas mereka terdiri atas mempersembahkan korban-korban yang dengannya lewat korban itu umat dapat menghampiri Allah untuk menerima pengampunan dan memberikan ketaatan yang penuh kepada kehendak Allah. Ini harus disampaikan Daud kepada orang Israel. Nah, tugas ini, saudara, diberikan kepada orang-orang Lewi, bani-bani dan puak-puak Lewi. Dalam hal ini keturunan Harun. Daud dengan tegas dan jelas menyatakan, ini loh nanti tugasmu. Dibagi dalam rombongan-rombongan. Bahkan cara untuk memutuskannya pun diundi. Itu perjanjian lama seperti itu, saudara. Nanti tugas yang disusun oleh Daud ini, saudara, akan berakhir ya secara profetik nanti akan berakhir dengan datangnya Yesus Kristus dan penetapan perjanjian lewat juru selamat yang ditumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa buat umat manusia. Pada zaman para Lewi melayani di bait suci, itu darah binatang. Tapi nanti pada perjanjian baru dimeteraikan, ya, digenapi, disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jadi ada kolerasi antara perjanjian lama di mana para imam bertugas, orang Lewi bertugas, imam-imam besar bertugas, nanti dalam perjanjian baru Yesus Kristus yang menyempurnakannya.
Ini sebuah tindakan profetik yang luar biasa. Jadi gambaran apa yang ada di perjanjian lama 1 Tawarik 24 ini nanti disempurnakan, digenapi oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Nah saudara, sedemikian seriusnya Daud, sedemikian taatnya Daud melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya ketika dia memimpin sebagai Raja Israel, tetapi dalam membangun bait suci. Ya, Daud mungkin ada sedikit kecewa karena tidak diizinkan Tuhan untuk meletakkan batu pertama. Sekedar meletakkan batu pertama saja Allah tidak mengizinkan. Pernah kita pelajari bukan? Mengapa Allah menolak Daud ketika dia berkerinduan untuk membangun bait suci? Ya, karena Tuhan melimpahkan tugas itu kepada Salomo. Bagi Tuhan, dinasti Daudlah yang dibangun oleh Tuhan. Bukan membangun bait suci oleh Daud. Masalah bait suci nanti Salomo yang akan membangunnya. Jadi Allah lebih peduli membangun tradisi, membangun hierarki, ya, membangun keturunan Daud yang akan menduduki raja di Israel nanti, dibanding Daud meletakkan batu pertama bagi pembangunan bait Allah itu. Daud memang sedikit kecewa, tetapi dia terhiburkan. Kenapa? Karena anak kandungnya sendiri yang akan membangun. Itulah sebabnya mengapa Daud sangat serius, sangat teliti, betul-betul dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kenapa Daud itu sangat dikasihi Tuhan. Saudara. Dalam hal kerajaan dia luar biasa, tapi juga dalam hal keagamaan, kepercayaan, hal-hal yang rohani Daud juga luar biasa. Sayang sekali ya, banyak sekali anak-anak perjanjian baru ini, ya, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru tidak seserius Daud ketika dia berurusan dengan Allah di bait Allah, di dalam ibadah, di dalam saat-saat teduh mereka, di dalam waktu doa mereka, waktu melayani Tuhan atau di rumah Tuhan, di gereja. Mereka sama sekali tidak mau fokus, serius, sungguh-sungguh dan hati-hati. Kadang kita sedih melihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hanya sekedar melayani. Kita juga sangat prihatin kalau hanya ada gereja yang hanya sekedar ada ibadah tanpa kesungguh-sungguhan. Kita bisa belajar bagaimana dalam mempersiapkan bait Allah, bait suci. Daud sungguh-sungguh serius, fokus kepada kehendak Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat mengasihi Daud. Ini saudara. Nah, pada pasal ini saudara, kita belajar bagaimana tugas penata layanan itu diatur sedemikian rupa. Sebab apa? Dalam setiap pribadi orang Israel, khususnya imam-imam Lewi, Tuhan telah memberikan karunia-karunia khusus dan unik. Untuk apa saudara? Sebagai perlengkapan untuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada mereka di kemudian hari ketika bait suci itu terbangun. Jadi Allah tidak hanya mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian, selesai di situ. Bukan. Allah sedang membangkitkan, menetapkan, memilih Israel sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Nanti di perjanjian baru ditandaskan oleh Petrus dalam suratnya bahwa kita adalah imamat kerajaan Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Nah ini, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, bukan hanya sebagai orang yang percaya saja lalu selesai, bukan. Masing-masing kita punya tugas sebagai imamat yang rajani. Kalau dulu hanya diberikan kepada bangsa Lewi atau kaum Lewi, puak-puak Lewi, tadi seperti yang kita baca. Tapi di perjanjian baru, tugas itu berpindah kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Bukan hanya sekedar akan menerima kota kehidupan kekal nanti. Tapi
selama kita masih ada di dunia, tugas pelayanan itu tetap melekat dalam diri saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan memperlengkapi kita, memberikan karunia-karunia. Ya, ada yang karunia sebagai gembala, pengajar, penginjil, ya, nabi, ya. Itu semuanya untuk kelengkapan rumah Allah, kerajaan Allah secara universal. Ini. Ya. Oleh sebab itu, kita yang sadar akan tugas ini, seperti orang Lewi yang diberikan tugas oleh Daud untuk serius melakukannya, serius mempersiapkannya, serius dalam pelayanan. Demikianlah hal yang sama untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah kasih karunia, diberikan talenta-talenta, jangan dipendam, jangan disembunyikan. Tuhan memberikan itu semuanya punya maksud dan tujuan. Supaya apa? Supaya kita semuanya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena predikat kita bukan sekedar orang percaya, tetapi imamat yang rajani. Kita ini ada dalam sebuah kerajaan imam. Itu maksudnya. Ingat ya, kalau dulu hanya untuk orang Lewi, tapi sekarang untuk saudara dan saya. Sekali kita percaya kepada Yesus, maka bukannya sebagai orang percaya, tapi juga sebagai imam-imam Allah yang menjadi saksi, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Nah saudara, kita juga menemukan apa itu tentang selain Daud membagi-bagi tugas menurut keturunan, ya, keturunan ini, keturunan itu, ini tugasnya, gitu ya. Daud mengatur bagian kelompok penata layanan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam hal ini, anak Harun, keturunan Harun, tinggal 2, yaitu Eleazar dan Itamar. Ya. Daud menjalankan prinsip keadilan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Musa, ya, ketika dia membagi-bagi tugas itu. Dan kenapa Daud membagi tugas? Supaya tidak ada kecemburuan sosial, ya, supaya adil. Sebab setiap kelompok mendapatkan tanggung jawab dan tugas yang sesuai dengan keberadaan dan kemampuan mereka. Selalu lihat ya. The right man on the right place sudah dimulai sejak Daud mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan pada posisi dan posnya masing-masing. Wow. Kita kalau belajar dari bagaimana Daud mempersiapkan ini, saudara, Daud itu sudah punya rancangan yang indah. Saya bisa membayangkan gimana hati Daud. Dia galau karena tidak boleh membangun bait suci. Tapi dia tidak hilang semangat, hilang gairah. Dia tidak. Dia tetap bergairah dan bersemangat. Bahkan bukan hanya bangunan fisik yang dipersiapkan. Orang-orang yang melayani dalam bangunan itu, dalam bait itu, juga dipersiapkan oleh Daud. Hebatnya lagi, saudara, Daud tidak hanya sekedar memberikan tugas itu kepada Eli untuk mengaturnya, tapi Daud betul-betul mengaturnya. Daud sendiri yang turun tangan. Sebab dia tahu waktunya sudah singkat. Aku akan segera berkumpul dengan orang-orang pendahuluku, ya. Berkumpul dengan orang-orang yang sudah mendahului aku menghadap Tuhan. Artinya meninggal atau diangkat Tuhan. Daud sadar akan hal itu. Itulah sebabnya Daud betul-betul serius mempersiapkan ini semuanya. Apakah kita punya kerinduan yang sama, saudara? Ketika kita tahu bahwa waktu kita tuh singkat di dunia ini. Ketika kita sadar bahwa masa-masa kehidupan kita di dunia ini sudah singkat. Apa yang dapat kita berikan pada Tuhan? Belajar dari apa yang dilakukan Daud di pasal 24 1 Tawari ini. Mari, selama waktu masih ada, selama masih ada kesempatan, mari kita pakai karunia kita. Kita pergunakan talenta kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Terlibat di dalam pergerakan karya keselamatan Allah.
di dalam gereja lokal kita, di mana kita beribadah, di mana kita bertumbuh, di mana kita diberkati, di mana kita menghasilkan buah. Disitulah kita memaksimalkan potensi. Seperti Daud memaksimalkan potensinya. Karena dia sadar, dia akan segera dipanggil Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan berkenan kepada Daud dan keturunannya. Maka tanpa membuang waktu, Daud mempersiapkan hal yang luar biasa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, saudara, bahwa kita kalau percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar percaya, tapi mengemban tugas dan tanggung jawab. Dalam sudut perjanjian baru, saudara, sudut pandang perjanjian baru, kita paham bahwa ibadah itu terjadi bukan hanya ketika kita melakukan ibadah di dalam rumah Tuhan atau gereja. Bukan hanya ibadah yang dimaksud cuma sekedar pelayanan ibadah di hari Minggu. Bukan. Sebab bagi orang percaya, kehidupan dalam segala segi itu merupakan kegiatan rohani kita. Kalau orang Israel pada peristiwa ini ya, pada ayat yang pasal yang kita pelajari ini, memang di bait suci. Memang di bait Allah yang akan didirikan nanti. Ini belum didirikan. Ya, Daud belum mati. Salomo belum mulai membangun atau jadi raja. Yang saya maksudkan adalah di perjanjian lama, ini hanya untuk tugas di bait suci. Tapi dalam perjanjian baru, imamat yang rajani itu bukan sekedar pelayanan di gereja saja. Tapi dalam segi-segi kehidupan kita harus mencerminkan imam Allah yang maha tinggi. Singkatnya begini, dimanapun kita berada, kita mencitrakan anak Allah. Kita memancarkan kasih Kristus. Kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dan garam. Sebab firman Tuhan berkata, kalau terangmu tidak bercahaya, ya itu gak berguna. Terangmu jangan ditutupi gantang. Garammu harus mengasinkan, harus berfungsi. Itu maksudnya. Jadi kita mengerti sekarang. Gambaran imamat ini, pelajaran tentang imam-imam dalam rombongan yang akan melayani di bait Allah ini, nanti tergenapi ketika kita percaya kepada Yesus, lalu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Disebut imamat yang rajani. Ini, ya, masing-masing kita adalah mengembang tugas, memikul tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah dipermuliakan. Banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang bertekuk lutut menyembah Tuhan. Banyak orang memuji-muji Tuhan. Dan merasa bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan bagi mereka. Wow. Kalau kita belajar di pasal-pasal di 1 Tawarikh ini, saudara, seperti saya pernah kemukakan ya, kadang kita nggak ngerti gitu. Tapi sungguhnya kalau kita mau menengok sedikit saja ke perjanjian baru, ada korelasi antara imam di perjanjian lama, ya, yang bertugas di rumah Tuhan, nanti digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kehidupan kita semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini perlu kita ketahui, saudara, bahwa zaman dulu tugas-tugas ini itu diundi. Ya kan? Tadi ada kata diundi. Gitu. Zaman itu penugasan dilakukan dengan menggunakan undian. Sebagai contoh, ya, puak-puak atau Bani Lewi yang akan melayani, tidak semuanya melakukan pelayanan yang sama. Ada bagian-bagian. Ya. Ada tugas-tugas khusus bagi mereka. Gimana caranya supaya adil, supaya dapat diterima oleh semuanya, maka diundi. Diundi. Nah, ketika di perjanjian baru, penata layanan bukan dengan cara undian. Walaupun memang
masih ada juga tuh cara-cara seperti itu ya, yang masih menganut gereja-gereja yang lama ya, gereja-gereja ortodok gitu ya, masih pakai undian begitu. Tetapi di Perjanjian Baru, entah itu statusnya pendeta, penginjil, majelis, diaken, guru sekolah minggu, semuanya ditetapkan lewat prinsip-prinsip keimaman seperti yang Allah kehendaki. Nanti di Perjanjian Baru, saudara, kita akan belajar bagaimana Paulus itu memberikan tugas-tugas yang luar biasa ya kepada anak didiknya, anak asuhnya, anak rohaninya itu Timotius. Dan kita lihat nanti di awal-awal kisah para rasul setelah Roh Kudus dicurahkan, bagaimana tugas-tugas keimaman ya, bagaimana tugas-tugas itu dijabarkan secara rinci. Sebagai penetua seperti apa, sebagai diaken seperti apa, sebagai imam seperti apa, sebagai rasul seperti apa. Semuanya ditata dengan baik. Dan hampir kita tidak melakukan itu di zaman modern ini lewat undian, gitu ya. Sebab setiap pos pelayanan itu diberikan kepada mereka yang memiliki karunia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya karunia, ya kesalehan hidup, dan kesediaan ya untuk melayani. Sebab banyak orang punya karunia, saudara, tapi gak mau melayani. Diberikan talenta, tapi dipendam. Diberikan kesanggupan ilahi, tapi gak dipergunakan. Itu sebabnya kenapa dalam pembelajaran hari ini kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Ayo, sejak zaman Daud saja dipersiapkan sedemikian rupa dan Allah berkenan. Orang Lewi dipersiapkan Daud dengan luar biasa. Nah sekarang ini kita sebagai imamat yang rajani harus, wajib, kudu, mesti menjadi apa? Pelayan-pelayan Tuhan. Sekalian saya menghimbau buat kita semuanya. Kalau Tuhan udah kasih karunia buat kita semuanya, pergunakan itu. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Serius melayani Tuhan. Ya, tidak main-main dengan pelayanan Tuhan yang diberikan buat kita semuanya. Nah, kadang saudara, ada pelayan-pelayan Tuhan itu yang memang sudah siap gitu ya. Oke, saya melayani Tuhan, siap gitu. Tapi ada juga lewat apa? Lewat dorongan, ya, tarikan. Ayo dong Bro melayani, sis, ayo melayani gitu ya. Didorong-dorong, ditarik-tarik, no problem. Selama ada kerinduan untuk melayani Tuhan, lewat karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, nanti saudara, nanti Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Jangan takut. Selama saudara punya kerinduan, selama saudara punya kehendak yang menggebu-gebu, gairah, passion yang kuat, maka nanti Roh Kudus yang akan menuntun. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada jenis pelayanan yang Tuhan kehendaki buat masing-masing kita. Apa talentamu? Apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Mari maksimalkan. Ya, maksimalkan. Seperti zaman Daud ya, ketika dia dipilih Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi raja orang Israel. Ya, dia betul-betul punya gairah. Musa, ini bedanya Musa dan Daud. Kalau Musa dimulai dengan apa? Sempat menolak kan? Aku gak petah lidah. Siapa aku? Nanti aku ditolak. Aku tahu bangsa yang akan aku pimpin nanti adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jangan akulah Tuhan, cari yang lain. Kira-kira seperti itu Musa. Tapi lihat, mengapa Musa disebut sebagai nabi besar Israel? Karena walaupun awalnya menolak, menghindar dari pelayanan, tapi Tuhan yang tetapkan. Daud ya dipersiapkan Tuhan dari gembala domba menjadi raja Israel, sekaligus gembala bagi orang Israel. Roh Tuhan yang menuntun mereka. Musa dan Daud itu betul-betul dipimpin oleh Roh Allah.
Nah, roh Allah pada perjanjian lama tetap ada di perjanjian baru. Roh Kudus Allah itulah yang membuat kita dilayakkan, ditahirkan, ya, supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan sebagai orang percaya yang menolak untuk melayani Tuhan. Enggak ada. Minimal 1 talenta, saudara. Minimal, pasti. Enggak ada orang yang lahir di bumi tanpa bawa talenta. Tidak ada. Semuanya dikasih talenta, dikasih karunia oleh Tuhan. Minimal 1. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tetapi yang paling menonjol itu 1. Ya, oleh sebab itu, pada pelajaran hari ini, mari saya ingatkan sekali lagi. Seperti Daud mempersiapkan keturunan-keturunan Lewi, ya, para imam-imam yang harus melayani di bait Allah, di bait suci. Ketika nanti akan dibangun oleh Salomo. Serius, sungguh-sungguh, dengan gairah yang luar biasa. Demikianlah kita sebagai anak-anak perjanjian baru. Mari teladani Daud. Supaya apa? Pelayanan kita, hidup kita, bukan hanya melulu tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, kita mendapatkan berkat, dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang ke-24. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk pengetahuan tentang firman Allah yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari pada hari ini. Kami membaca bagaimana para imam oleh Daud dibagi dalam rombongan-rombongan. Dan nanti puak-puak orang Lewi akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Namun dalam satu kerangka, yaitu rumah Allah atau bait suci atau bait Allah itu. Sedemikian seriusnya Daud mempersiapkan ini. Sedemikian sungguh-sungguhnya Daud mempersiapkan ini. Inilah yang menjadi karakter Daud. Kalau urusan dengan Tuhan, Daud betul-betul serius. Dia sudah punya pengalaman yang banyak. Dia punya jam terbang yang banyak tentang hubungan dengan Tuhan. Daud punya ketetapan hati. Kalau urusan dengan Tuhan, gak bisa main-main. Kalau urusannya dengan hal yang rohani, dengan Tuhan, gak ada yang bisa dipermainkan. Harus serius. Demikianlah kami ya Tuhan. Kami bukan hanya mengerti isi hati Daud, tapi kami juga mau meneladani bahwa kami ini masing-masing diberikan talenta oleh Tuhan. Diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Namun kami dimaksudkan oleh Tuhan lewat talenta dan karunia ini untuk dipakai melayani Tuhan dan sesama kami. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu, supaya kami terlibat di dalam rumah Allah. Terlibat di dalam bangunan bait Allah. Dalam hal ini, di dalam tempat di mana kami beribadah, melayani, yaitu gereja kami. Gereja lokal kami. Supaya kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh, serius untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Dengan demikian kami sebagai orang-orang yang berbahagia seperti Daud. Upah orang yang sungguh-sungguh memaksimalkan potensi dan karunia adalah diberkati Tuhan, dan keturunannya akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Seperti itulah yang Daud contohkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.